Seorang jurnalis investigasi ternama, Graham Hancock, menghabiskan 30 tahun lebih dari hidupnya meneliti situs-situs peninggalan kuno yang tidak mungkin dibangun dengan alat sederhana. Dia menemukan bukti bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah yang kita pelajari selama ini itu tidak sepenuhnya lengkap dan tidak sepenuhnya juga benar. Graham Hancock pernah bilang kalau ada satu peradaban maju yang berkembang sebelum peradaban kita saat ini. Tapi karena suatu hal, peradaban tersebut nyaris punah. Sobat Jiwa, di video kali ini kita akan membahas beberapa topik kontroversial. Pertama, kita akan bahas secara teori dulu bahwa kita adalah peradaban ke-7 yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan yang kedua, leluhur kita di peradaban sebelumnya itu meninggalkan pesan genetik di dalam DNA kita. Kalau kita nggak sadar akan pesan genetik ini, maka peradaban kita pun akan segera punah. Seru banget kan Sobat Jiwa topik hari ini? Buat yang penasaran, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk pembahasannya di video hari ini. Sobat Jiwa, selama ini kita diajarin di sekolah kalau nenek moyang kita itu adalah manusia purba yang primitif. Hidupnya berkelompok, cari makan dengan cara berburu hewan liar, dan punya keterbatasan terhadap bahasa ataupun teknologi. Sejarah yang diajarkan itu bilang kalau kita itu mulai baru pinter itu waktu menemukan sistem pertanian. Intinya kita diajarin kalau sejarah manusia itu dimulai dari zaman primitif sampai akhirnya bisa maju dan semodern sekarang. Kita dengan segala teknologi yang kita punya adalah puncak tertinggi dari kecerdasan manusia. Itu katanya. Tapi gimana kalau ternyata Sobat Jiwa, sejarah yang selama ini diajarkan ke kita itu tidak sepenuhnya benar. Karena banyak sekali kita lihat bukti-bukti nyata yang sengaja diabaikan. Ada banyak bangunan kuno yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari piramida Giza di Mesir, Göbekli Tepe yang ada di Turki, kemudian Ishinohoden yang ada di Jepang. Ada juga Sacsayhuaman yang ada di Peru. Bahkan ya, ada juga di Indonesia, yaitu Gunung Padang yang masih menjadi perdebatan gimana cara membangunnya. Dan banyak diantaranya memiliki bentuk yang serupa atau mirip. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang timeline sejarah yang rancu. Gimana bisa ya peradaban yang lebih maju, kayak peradaban Mesir kuno dan juga Mesopotamia, ada di timeline yang tidak masuk akal ketika disandingkan dengan narasi sejarah yang ada. Peradaban Mesir dan Mesopotamia yang muncul di ribuan tahun sebelum Masehi punya sistem matematika, astrologi, dan juga hukum yang sangat mapan pada masanya. Sedangkan yang tercatat di pelajaran sejarah yang kita pelajari, di masa itu kita masih belum punya teknologi yang maju sama sekali. Nah, dari fakta-fakta ini Sobat Jiwa, jujur ya, banyak dari kita mungkin yang merasa sejarah yang diakui cuman dijadikan alat kontrol bagi kita manusia saat ini. Seharusnya sejarah itu menjadi alat pembelajaran untuk kita, untuk menggali kehebatan peradaban yang ada di masa lalu. Dan supaya kita juga bisa terhindar dari bencana yang mungkin saja bisa datang kapanpun. Sejarah juga seharusnya bisa kita gunakan untuk memahami pola dari kehancuran yang mungkin sedang mengintai kita saat ini. Karena bisa aja Sobat Jiwa, kita adalah keturunan dari peradaban yang pernah runtuh dan sedang mencoba untuk bangkit kembali. Nah, gimana menurut kalian semua Sobat Jiwa? Apa kamu juga ngerasain keresahan yang sama tentang pelajaran sejarah atau apa yang kita pelajari selama ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Yuk, kita lanjut dulu. Nah, ini yang menarik lagi nih Sobat Jiwa. Kalau sejarah manusia memang sesederhana yang diajarkan di sekolah, lalu kenapa ada sebuah buku yang disita oleh CIA dan dihilangkan bagian-bagian pentingnya? Sobat Jiwa, kalau misalnya sejarah itu bohong, terus apa sih sebenarnya yang sedang disembunyikan dari kita saat ini? Ada satu dokumen yang sempat bikin Badan Intelijen Amerika, CIA, itu merasa kalang kabut Sobat Jiwa. Namanya adalah buku The Adam and Eve Story yang ditulis oleh Chen Thomas. Buku itu bukan buku sejarah biasa, karena CIA sempat mengklasifikasikan buku ini sebagai dokumen rahasia negara selama puluhan tahun. Kenapa coba? Karena bisa jadi buku itu bukan cuma sekedar sejarah, tapi sebuah peringatan tentang siklus kiamat. Buat kamu Sobat Jiwa yang belum nonton video tentang dokumen ini, kamu bisa langsung cek di channel YouTube Langkah Jiwa ini ya. Link videonya juga udah saya taruh di atas dan juga bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Kamu bisa langsung nonton, habis nonton video yang satu ini dulu ya. Nah, waktu buku ini akhirnya Sobat Jiwa dideklasifikasi dan kemudian bisa diakses oleh publik, ada satu hal yang bikin banyak orang mempertanyakan.
Ada banyak halaman yang hilang. Di dalam sisa-sisa halaman yang masih ada, Chen Thomas menjelaskan sebuah teori sangat kontroversial tentang pergeseran kutub magnetit bumi yang mengakibatkan bencana global. Dan pergeseran kutub ini nggak cuma terjadi sekali, tetapi membentuk siklus yang berulang, Sobat Jiwa. Tapi yang paling bikin ngeri adalah poin utamanya, di buku itu bilang kalau kita bukanlah peradaban pertama yang hidup di bumi. Menurut buku tersebut, bumi telah mengalami kiamat berkali-kali. Dan kita adalah peradaban ketujuh yang mencoba bertahan hidup di atas reruntuhan peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, kalau buku ini nggak sepenting itu, Sobat Jiwa, ngapain sampai disita? Terus kenapa ada bagian penting dari buku itu yang dihilangkan? Apa yang sebenarnya mereka-mereka yang mengetahui hal ini menyembunyikan hal itu? Kalau memang kita adalah keturunan dari peradaban sebelumnya, kemana perginya teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesadaran dari 6 pendahulu kita sebelumnya? Apakah semuanya hilang atau memang sengaja dihilangkan? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu cari tahu dulu ya, dari mana asalnya teori kalau kita ini berada di peradaban yang ketujuh. Penasaran kan? Yuk kita lanjut. Sobat Jiwa, pertanyaan besarnya adalah dari mana munculnya angka 7? Apakah ini sekedar cocokologi atau memang ada data yang disembunyikan dari sejarah? Sebenarnya Sobat Jiwa, angka ini lahir dari penyatuan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini dipisahkan oleh sekat ilmu, yaitu ilmu geologi dan juga sejarah alternatif. Kalau kamu melihat penelitian dari Graham Hancock, dia itu nggak mulai penelitiannya dari sebuah dugaan. Tapi dia memulai itu semua dari kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan selama meneliti bangunan-bangunan kuno. Graham Hancock ini Sobat Jiwa adalah seorang jurnalis investigasi yang selalu mendatangi langsung situs-situs megalitik di seluruh dunia. Mulai dari Gunung Padang yang ada di Indonesia, kemudian kuil-kuil kuno yang ada di bawah laut Jepang, sampai reruntuhan yang ada di Amerika Tengah. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat hasil penelitiannya, kamu bisa nonton doku-seriesnya yang ada di Netflix yang berjudul Ancient Apocalypse. Di dalam dokumenternya itu, dia menemukan banyak pola yang tidak bisa dijelaskan oleh narasi sejarah yang ada. Contohnya ya, Göbekli Tepe yang ada di Turki, yang sudah diteliti dan dinyatakan berusia 12.000 tahun. Nah, Göbekli Tepe ini Sobat Jiwa terdiri dari banyak pilar yang beratnya aja itu mencapai 20 ton untuk satu pilarnya. Sementara banyak sejarawan yang berpendapat bahwa manusia di era tersebut hidupnya belum menetap, masih berpindah-pindah. Nah, untuk manusia Sobat Jiwa membangun satu situs seperti itu aja, normalnya nih ya, itu mereka pasti bikin bangunan itu hanya jika mereka sudah tinggal menetap. Dan akhirnya penemuan itu memaksa para ilmuwan tadi mengakui bahwa manusia purba jauh lebih cerdas, jauh lebih terorganisasi, dan memiliki spiritualitas yang tinggi jauh sebelum peradaban modern dimulai. Itu kata mereka. Tapi hal lainnya juga nih ya, yang ditemukan oleh Graham Hancock adalah bukan cuma soal bangunannya aja. Dia juga menemukan pola siklus kehancuran yang direkam oleh catatan sejarah dan juga berbagai mitos di banyak tempat di belahan dunia. Siklus kehancuran yang tercatat itu salah satunya adalah tentang bencana air bah Sobat Jiwa. Nah, catatan dan mitosnya itu apa aja? Pertama, dari catatan Sumeria. Sumeria meninggalkan daftar raja yang bikin bingung para sejarawan. Gimana nggak bingung coba? Mereka mencatat kalau raja-raja yang hidup pada zaman itu bisa memerintah dalam waktu yang sangat lama, jauh melampaui umur manusia modern saat ini, yaitu sekitar ratusan tahun. Dan daftar ini berhenti tepat setelah datangnya peristiwa air bah. Di mana setelah air bah itu, umur raja-raja saat itu menjadi pendek, persis seperti manusia biasa saat kita seperti sekarang. Ini adalah bukti tertulis paling kuno tentang sebuah riset peradaban. Nah, yang kedua adalah kalender Maya. Nah, bangsa Maya ini Sobat Jiwa memandang waktu bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai siklus besar yang disebut matahari. Mereka percaya bahwa dunia telah melalui 4 zaman sebelumnya yang hancur total oleh bencana besar. Dan kita ini sekarang berada di zaman kelima. Yang ketiga, ada konsep Yuga dari tradisi Veda yang ada di India. Mereka membaginya menjadi 4 zaman. Nah, pembagian zaman di Veda ini memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang turunnya kualitas kesadaran manusia. Veda itu ngasih tahu bahwa manusia saat ini makin lama makin lupa dengan dirinya sendiri. Pada saat berada di zaman keemasan, manusia punya kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Tapi perlahan turun ke zaman kegelapan di mana manusia mulai lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Dan di situ juga disebutkan bahwa setiap akhir dari siklus ini, dunia akan dibersihkan dan dimulai kembali. Nah, Sobat Jiwa, tadi kan kalender Maya mereka mencatat ada 5 peradaban.
Kemudian Veda bilang kalau mereka punya 4 siklus zaman, ya kan? Nah, terus dari mana datangnya? Kita bisa disimpulkan berada di peradaban yang ketujuh. Ini menurut kesimpulan dari data geologis dan juga narasi sejarah alternatif Sobat Jiwa. Secara biologis, manusia dengan tubuh dan juga kecerdasan sempurna kayak kita sekarang ini yang sudah memiliki peradaban, itu tercatat muncul di 100.000 tahun yang lalu. Dan kesimpulan selanjutnya, data geologis menunjukkan adanya pola ekstrim yang berulang akibat bencana global. Dan itu terjadi dalam rentang waktu 12.500 tahun sekali. Jadi kalau 100.000 dibagi dengan 12.500, maka hasilnya adalah 8. Artinya, akan terjadi bencana global atau kiamat ke-8, di mana saat ini kita sedang menjalani peradaban yang ketujuh. Nah, Sobat Jiwa, di sini bagian menariknya. Kalau kamu nonton video Langkah Jiwa tentang Dr. Michio Kushi, di sana dijelaskan gimana trauma dan juga masa lalu itu bisa diwariskan secara genetik dari generasi ke generasi. Nah, buat kamu yang belum nonton videonya, kamu bisa klik link yang ada di atas ini atau cari di link deskripsi yang juga sudah saya siapkan. Kalau lihat teorinya Dr. Michio Kushi, Sobat Jiwa, berarti semua ketakutan, semua trauma, dan satu hal yang perlu digarisbawahi juga ya, semua pengetahuan dari leluhur kita itu yang punya peradaban sebelumnya, itu juga ikut diwariskan dong untuk kita saat ini. Benar nggak? Nah, kita akan jawab pertanyaannya di chapter yang berikut. Sobat Jiwa, di dalam DNA dan juga sistem saraf kita, dari para leluhur yang ada di 6 peradaban sebelumnya itu, telah meninggalkan pesan genetik ke dalam DNA-nya kita. Pesan DNA ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal insting. Itulah kenapa mungkin di antara kalian nih Sobat Jiwa pernah merasa dejavu. Benar nggak? Nah, dejavu misalkan berada di satu tempat yang belum pernah ada sebelumnya kamu kunjungin, terus kamu ngerasa bahwa ini kayaknya pernah deh tempat ini disamperin sebelumnya. Atau saya kayaknya pernah deh ada di situasi ini. Bahkan ya, beberapa kali mungkin ya ada temanmu yang tiba-tiba ngobrol sesuatu dan kamu sudah tahu apa yang akan dia omongin. Itu satu hal. Terus ada lagi yang lainnya Sobat Jiwa. Itu juga mungkin kenapa ada sebagian dari kamu yang merasa ketakutan secara irasional ya pada air atau api. Atau ada juga kamu yang punya rasa penasaran atau ada panggilan jiwanya yang luar biasa untuk mengetahui atau untuk memahami tentang simbol-simbol kuno. Itu semua Sobat Jiwa bukanlah imajinasi. Itu adalah semua memori dari leluhur kita yang sedang mengirimkan pesan lewat DNA kita. Tapi sayangnya nih ya Sobat Jiwa, ada sistem besar yang sedang berusaha mematikan dan juga membungkam pesan DNA kita itu. Sadar nggak? Kenapa sistem pendidikan dan juga pola hidup modern kita didesain seperti kayak sekarang? Kita dari kecil diajarkan untuk sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian lanjut secara otomatis kita melamar dan masuki dunia kerja. Dan itu kerja 9 to 5, dari pukul 9 sampai pukul 5 sore. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus selama belasan bahkan puluhan tahun sampai akhirnya kita tua dan pensiun. Pikiran kita hanya disibukkan dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga ditambah lagi seperti saat ini kita berada di era modern, di mana semua kita dibuat ketergantungan pada sosial media. Semuanya itu ditampilkan untuk menjadi kebutuhan yang nggak ada habisnya Sobat Jiwa. Kita dibuat selalu merasa kurang, merasa tertinggal kalau misalnya nggak ikut tren, dan sebagainya. Semuanya ini bukan tanpa sengaja. Ini semua didesain dengan sangat rapi untuk satu tujuan. Supaya kita semua tetap sibuk. Saat kita sibuk Sobat Jiwa, hidup kita dipenuhi dengan distraksi, dan saat kita terus-terusan mencari validasi dari luar, maka pada saat itulah pesan DNA yang ada dalam diri kita itu akan tetap tertidur. Sistem besar yang ada saat ini Sobat Jiwa nggak mau kalau misalnya kita bisa mengingat pesan DNA kita sendiri. Karena kalau misalnya kita bisa ingat dengan pesan DNA kita itu dan juga memiliki level kesadaran yang tinggi, maka kita akan jadi paham bahwa kita tidak butuh sistem mereka untuk bisa bertahan hidup. Gimana ciri-cirinya kalau kita itu sudah terpengaruh Sobat Jiwa? Yang pertama, kamu jadi orang yang tertutup. Setiap ada pengetahuan baru, kamu akan berusaha untuk menolak. Kamu akan merasa aneh kalau kamu memiliki pemikiran yang di luar nalar atau di luar dari yang diajarkan di lingkungan selama ini. Yang kedua, kamu jadi orang yang nggak peka. Insting dan intuisimu itu jadi nggak jalan. Kamu nggak lagi peka terhadap tanda-tanda alam atau insting yang harusnya bisa membimbingmu dalam hidup. Dan yang terakhir, kamu ngerasa cemas kalau menghadapi satu perubahan besar. Kamu menjadi sangat tergantung pada sistem dunia yang sudah berjalan saat ini. Sampai-sampai banyak dari kita yang sudah tidak percaya diri lagi sama diri sendiri. Nah, tapi untungnya nih ya, saat ini juga sudah mulai banyak orang yang sadar
dan mulai membuka dirinya terhadap hal-hal yang terjadi yang di luar nalar logika. Cuman masalahnya Sobat Jiwa, tahu atau sadar gitu aja nggak cukup. Kalau pesan DNA itu masih tertidur, maka kita semua tetap akan jadi korban dari sistem. Nah, disinilah titik pembelajarannya. Kalau misalnya sampai pesan DNA yang ada dalam tubuh kita itu aktif, apa sih sebenarnya yang akan terjadi dengan diri kita semua? Sobat Jiwa, banyak dari kalian yang mungkin mikir, apa benar ya kita terjebak dalam sistem? Atau benar nggak sih kita itu menyimpan pesan DNA dari para leluhur kita di peradaban sebelumnya? Nah, dunia sains modern lewat bidang epigenetiknya sebenarnya sedang berusaha membuktikan apa yang sudah diketahui oleh leluhur kita ribuan tahun yang lalu. Ada sebuah penelitian terkenal yang dilakukan di Emory University, Sobat Jiwa, dan itu menunjukkan kalau trauma dan juga ketakutan itu bisa diwariskan lewat DNA. Dan itu dilakukan penelitiannya terhadap seekor tikus yang diajarkan punya rasa takut pada bau tertentu. Dan akhirnya si tikus itu mewariskan rasa takut itu pada tikus-tikus lainnya. Bahkan sampai ke generasi berikutnya. Coba kita bayangin ya. Kalau misalnya trauma aja bisa diwariskan. Nah, otomatis ilmu pengetahuan dari leluhur kita yang ada di masa lalu itu gimana? Harusnya juga bisa diwariskan. Benar nggak? Waktu leluhur kita selamat dari bencana besar kayak banjir atau keruntuhan peradaban, mereka nggak hanya mewariskan gen warna mata atau bentuk hidung aja. Mereka mewariskan cara bertahan hidup yang tersimpan di dalam DNA kita. Itulah kenapa kita memiliki ketakutan yang nggak bisa dijelaskan, atau sebaliknya kita punya kemampuan akan sesuatu yang muncul gitu aja, tanpa dipelajari. Terus satu lagi, apa yang bisa terjadi ketika kita bisa mengaktifkan DNA memori kita itu? Ilmu pengetahuan menyebutkan ini sebagai neuroplasticity. Saat kita melakukan praktek kayak breathwork, atau juga deep meditation, maka kita sedang membuat sistem saraf kita masuk ke keadaan otak tertentu dan mencapai kesadaran tinggi. Nah, waktu tubuh kita dialirkan untuk masuk ke kondisi tertentu, maka otak kita mulai melepaskan lebih banyak dopamin dan juga asetilkolin. Di keadaan ini, Sobat Jiwa, sistem saraf kita akan membuang memori sampah dan mulai mengaktifkan pesan DNA leluhur kita yang selama ini terkubur. Kita akan mulai merasakan perubahan energi dan intuisi kita pun juga akan semakin tajam. Inilah salah satu kemampuan bawaan manusia dari leluhur peradaban sebelumnya yang berusaha dimatikan oleh sistem dengan cara menyibukkan dengan banyak hal. Mulai dari mikirin cicilan, mikirin uang, sampai scrolling sosial media yang gak ada habis-habisnya. Kalau kamu Sobat Jiwa, misalnya terpanggil untuk mempelajari catatan atau simbol-simbol kuno, atau ada juga di antara kalian yang tiba-tiba pengen belajar meditasi dan juga spiritualitas. Terus ada yang ngerasa kalau ada panggilan jiwanya untuk belajar berkebun dan punya hidup yang lebih sehat dan juga mandiri, itu bukanlah panggilan jiwa biasa, Sobat Jiwa. Itu adalah pesan DNA di dalam dirimu itu yang sudah mulai bangun. Ada yang ngerasa relate nggak dengan semua tanda-tanda tadi? Buat kamu yang ngerasa relate, coba kasih komen di kolom komentar di bawah. Bahkan kalau misalnya kamu punya pengalaman, boleh kamu ceritakan semua pengalamanmu itu di komen itu, supaya semua orang atau teman-teman kita semua yang ada di Langkah Jiwa juga bisa ikut belajar. Sobat Jiwa, sebelum akhir dari pembahasan ini, saya mau remind kita semua, bisa jadi nih ya, ini bukan sebuah akhir untuk kalian semua. Justru ini adalah sebuah awal untuk kehidupan yang baru, yang benar-benar menjadi manusia yang utuh. Setelah tahu semua fakta ini, kamu punya satu pilihan yang sangat menentukan. Kamu bisa aja tutup video ini, kemudian balik lagi ke rutinitasmu yang sebelumnya. Dan coba untuk melupakan apa yang baru saja kalian dengar. Kamu bisa menganggap semuanya ini hanya sebuah teori menarik untuk mengisi waktu luang. Tapi ada satu kebenaran yang gak bisa kamu hindari. Kamu gak bisa lagi berpura-pura tidak tahu tentang informasi yang tadi. Siklus sejarah itu nyata, Sobat Jiwa. Keruntuhan itu nyata, dan kenyataan bahwa kamu sampai detik ini mendengarkan pembahasan ini sampai akhir, itu bukanlah satu kebetulan. Sesuatu dalam dirimu, pesan DNA yang sudah lama tertidur, itu sedang memanggilmu untuk segera dibangunkan. Jadi pesan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah, mulai hari ini, cobalah untuk lebih sadar, apapun yang membuat kamu penasaran, coba dengarkan dengan hati yang terbuka. Coba lebih terhubung dengan dirimu sendiri, dan rasakan detak nafasmu, dengarkan insting yang ada di dalam dirimu, dan mulai latih kembali kemampuan diri untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan robot yang hanya berjalan setiap hari.
Jangan lagi membiarkan diri kita untuk disetir oleh sistem yang bahkan nggak peduli dengan masa depan kita semua. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita semua menjadi jiwa yang lebih sadar. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.